Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Esa Yunita Sridewi dengan NIM 19180110004, mahasiswa semester 5 Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pemeriksaan neuropsikiatri, yaitu pemeriksaan afasia. Afasia adalah gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kerusakan pada bagian otak yang mengandung bahasa. Biasanya di hemisfer cerebri kiri otak, yaitu otak yang lebih dominan. Afasia dapat menyebabkan kesulitan dalam berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis, tetapi tidak mempengaruhi kecerdasan. Dalam pemeriksaan afasia ini akan terdapat beberapa poin yang akan dinilai, yaitu kelancaran berbicara, pemahaman bahasa lisan, kemampuan repetisi, menamai benda, membaca, serta menulis. Berikut adalah demonstrasi pemeriksaan afasia menggunakan skenario berikut. Oke dok. Baik, silakan duduk Pak. Selamat pagi Bapak, kenalkan saya Dr. Esa, saya dokter jaga di klinik ini. Namun sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan tindakan aseptik lebih dahulu nih. Baik, di sini saya sudah melakukan tindakan aseptik. Kemudian di sini saya izin bertanya terlebih dahulu, siapa yang akan melakukan konsultasi? Ini adik saya. Adiknya. Baik, di sini saya akan bertanya identitas terlebih dahulu, ya. Nama Bapak siapa, Pak? Baik, karena tidak menjawab ya Pak ya, di sini saya mohon bantuannya untuk memberitahukan mengenai identitas serta keluhan dari adik Bapak ini. Saya mulai dari identitasnya Pak ya. Namanya siapa? Dani dok. Umur adiknya berapa Pak? Umurnya 50 tahun. Tinggal di daerah mana? di daerah Bogor. Jalan Imam Bonjol Pak ya. Kemudian pendidikan terakhir adiknya apa Pak? S1. Sekarang bekerja sebagai apa? Swasta. Pegawai swasta. Kemudian saya izin bertanya nih, apakah adik Bapak ini sudah menikah? Sudah. Sudah menikah nih. Baik, kemudian di sini apakah Bapak bisa menceritakan bagaimana keluhan yang dirasakan oleh adik Bapak ini? Oh gini dok, apa sulit ya komunikasi itu loh, kan nggak nyambung. Baik, itu sejak kapan Pak? Udah semingguan lah. 1 minggu yang lalu nih. Apakah sampai mengganggu aktivitas dari adik Bapak ini? Iya. Sangat mengganggu ya Pak ya. Kemudian di sini apakah adik Bapak ini pernah mengalami keluhan yang sama Pak? Enggak. Nggak pernah juga. Apakah memiliki riwayat medis ataupun riwayat psikiatri sebelumnya? Katanya pernah terakhir. Apakah terkontrol Pak? Nah ini tidak pernah terkontrol, karena jarang kita juga tidak pernah kontrol tekanan darah. Apakah untuk mengetahui tekanan darahnya biasanya berapa Pak? Ya pernah 160-an kayaknya. Di atas 160-an ya Pak ya? Baik, apakah di keluarga ada yang memiliki riwayat medis ataupun riwayat psikiatri? Nggak ada juga nih Pak ya. Baik, di sini dari hasil analisis tersebut, di sini nantinya saya akan melakukan pemeriksaan afasia nih Pak ya. Pemeriksaan afasia ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelancaran dalam berkomunikasi dari adik Bapak ini. Nanti terdapat beberapa poin yang akan saya lakukan pemeriksaan nih Pak ya, mulai dari kelancaran berbicara, pemahaman bahasa, kemampuan untuk melakukan repetisi, menyebutkan ataupun menamai benda, membaca serta menulis. Nantinya
Nantinya saya akan memberikan instruksi serta pertanyaan kepada adik Bapak ini. Baik, apakah di sini Bapak berkenan untuk saya melakukan pemeriksaan kepada adik Bapak? Kalau berkenan dok, silakan Bapak yang terbaik. Baik, Pak. Di sini saya mohon izin waktu terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, silakan. Karena saya akan melakukan pemeriksaan pada adik Bapak. Oke, silakan dok. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan afasia nih Pak ya. Nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan serta instruksi. Saya mohonkan kepada Bapak untuk menjawab serta melakukan instruksi saya dengan baik. Baik, di sini saya akan mulai nih Pak ya. Untuk yang pertama, dipersilahkan Bapak untuk menyebutkan nama-nama hewan sebanyak-banyaknya ya Pak ya dalam waktu 1 menit. Di sini saya sudah menyiapkan timer. Di sini saya akan mulai ya. Silakan Pak. Anjing, kucing, meja, ayam, kursi, kuda, sapi, motor, sepeda, kijang, harimau, monyet, kelinci, becak, burung, ikan, kereta. Baik, oke, sudah habis nih Pak ya. Sini cukupkan. Kemudian di sini saya izin bertanya nih Pak ya. Tadi Bapak sebelum ke sini apakah sudah sarapan? Tadi saya baru bangun pagi dok, Baik Bapak. Kemudian Bapak diantar oleh siapa ke sini Pak? sendirian dokter. Sendirian nih. Kemudian di sini saya akan memberikan beberapa instruksi nih Pak ya. Dimohonkan Bapak untuk mengikuti instruksi yang saya berikan. Yang pertama, Bapak silakan untuk angkat tangan kanan Pak. Baik. Kemudian angkat tangan kirinya Pak. Baik Bapak. Kemudian di sini saya akan lanjutkan nih Pak ya, di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan kemampuan repetisi. Di sini saya memiliki 3 buah kata Pak. Nanti Bapak dimohonkan untuk mendengarkan dengan baik dan mengulangi setelah saya. Apel, meja, koin. Bola, kasur, kelereng. Baik Bapak. Kemudian di sini saya memiliki sebuah kalimat nih Pak ya. Nanti Bapak mohon didengarkan dan dapat diulangi setelah saya. Ibu memasak ayam di dapur. Adik sekolah pagi hari. Baik Bapak. Kemudian di sini saya memiliki 2 buah benda nih Pak ya. Di sini Bapak silakan untuk menamai benda ini. Ini namanya apa Pak? Es krim dokter. Kalau yang ini namanya apa Pak? Meja dokter. Baik Bapak. Kemudian di sini saya akan menuliskan sebuah kalimat terlebih dahulu ya Pak ya. Mohon ditunggu sebentar. Baik Bapak, di sini saya sudah menuliskan sebuah kalimat. Bapak bisa membacanya Pak? Adik bermain di taman. Kemudian di sini saya persilakan Bapak untuk menuliskan sebuah kalimat nih Pak ya. Pada kertas di bawah ini bebas apa saja nih. Baik, sudah nih Pak ya. Baik Bapak, di sini pemeriksaannya telah selesai nih Pak ya.
Di sini saya akan menjelaskan hasil pemeriksaannya kepada kakaknya terlebih dahulu nih Pak ya. Di sini dimohonkan Bapak untuk menunggu sebentar. Baik Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Namun sebelum itu saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu nih. Mohon ditunggu. Baik Pak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan nih Pak ya. Pada adik Bapak, di mana dari hasil pemeriksaan tersebut pada saat menyebutkan nama hewan atau poin kelancaran berbicara itu masih dalam keadaan yang baik nih Pak ya. Di mana adik Bapak ini dapat menyebutkan 11 nama hewan, namun masih diselingi oleh nama-nama benda lainnya. Kemudian untuk pemahaman bahasa di sini adik Bapak sudah tidak paham ya Pak ya, sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi. Kemudian untuk kemampuan repetisinya juga mengalami gangguan. Untuk poin menamai suatu benda mengalami gangguan, serta membaca dan menulis juga mengalami gangguan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, di sini saya menyimpulkan bahwa adik Bapak ini mengalami afasia Wernicke. Di mana afasia Wernicke ini merupakan suatu gangguan di mana seseorang masih lancar untuk berbicara, namun tidak paham, kemudian tidak mampu untuk melakukan repetisi atau pengulangan kata. Kemudian juga seseorang tidak mampu untuk menamai suatu benda, serta membaca dan menulis juga mengalami gangguan. Dari hasil pemeriksaan sebelumnya dengan diagnosis sementara yaitu afasia Wernicke, di mana di sini juga adik Bapak ini terdapat riwayat hipertensi ya Pak ya, sehingga mengarah kepada adanya suatu faktor resiko berupa penyakit stroke. Oleh karena itu, di sini saya akan merujuk adik Bapak ini ke dokter spesialis saraf dan dokter kejiwaan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan agar mendapatkan terapi yang lebih tepat. Baik, apakah Bapak bersedia? Ya. Baik, apabila Bapak bersedia, di sini saya sudah menuliskan surat rujukannya. Bisa dibawa nih Pak ya. Kemudian apakah ada yang ditanyakan kembali? Saya rasa cukup. Baik. Baik, di sini apabila sudah cukup, di sini saya menyarankan untuk segera dibawa rujukannya ya Pak ya, agar tidak mengganggu dari aktivitas adik Bapak ini. Baik, apabila tidak ada pertanyaan kembali, di sini terima kasih ya Pak ya sudah melakukan pemeriksaan. Semoga adiknya lekas sembuh. Terima kasih ya Pak. Baiklah, demikian demonstrasi pemeriksaan afasia kepada pasien. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa pada poin kelancaran bicara, pasien masih lancar dalam berbicara, walaupun masih diselingi oleh beberapa kata yang bukan merupakan nama hewan. Pada poin pemahaman bahasa lisan, pasien tidak mampu untuk memahami bahasa lisan mudah maupun bahasa lisan sulit. Pada poin kemampuan repetisi, pasien tidak mampu untuk melakukan repetisi sesuai dengan instruksi, melainkan memberikan kata serta kalimat yang tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan instruksi yang telah diberikan. Pada poin menamai benda, pasien tidak mampu untuk menamai benda sesuai dengan yang ditunjukkan. Pada poin membaca, pasien masih mampu membaca namun tidak sesuai dengan yang dituliskan. Pada poin menulis, pasien dapat menulis namun yang dituliskan bukanlah sebuah kalimat atau tulisan. Dengan hasil pemeriksaan tersebut, di sini saya mendiagnosis sementara pasien mengalami afasia Wernicke, di mana pasien memiliki riwayat hipertensi yang berisiko untuk mengalami stroke sehingga mengganggu dari kemampuan pasien dalam memahami, repetisi, menamai, membaca, serta menulis. Baik, sekian pembahasan serta demonstrasi dari pemeriksaan afasia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan saya tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om.